Oke, dengan sangat senang hati saya menyampaikan firman ini. Warisan terpenting seorang ayah. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan 4. Ini kisah Daud, seorang bapak menjelang hari, bukan menjelang hari tuanya, tapi menjelang kematiannya. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan 4, demikianlah firman Tuhan. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo, anaknya, yang sudah diangkat sebagai raja oleh Daud. Ayat 2, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Sebab supaya engkau beruntung dalam segala kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia dan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tata kerajaan Israel. Saudara, ada sebagian orang yang tidak bisa membedakan mana yang kurang penting dan mana yang terpenting. Terlebih lagi ada banyak orang yang tidak bisa membedakan di antara hal-hal penting yang terpenting itu yang mana. Sering kali orang salah fokus, hidup justru memilih hal-hal yang kurang penting. Bukan terpenting. Dan mengabaikan yang terpenting di antara yang penting. Saudara-saudara, dalam memilih teman hidup, terkadang juga para pemuda-pemudi mengabaikan yang terpenting dan menghitung yang kurang penting. Saudara, di TikTok ada tayangan seorang cowok mewawancarai beberapa wanita, tentu satu-satu. Pertanyaannya gini, pilih cowok yang ganteng tapi tidak setia, atau pilih cowok yang jelek tapi setia? Aduh saudara, semua orang juga tahu jawabannya. Betul gak? Mempunyai cowok yang ganteng itu membanggakan. Tapi yang terpenting adalah cowok yang setia. Betul? Tapi kenapa sih yang begini ditayangkan dan ditanyakan? Karena ada kemungkinan gadis-gadis itu tidak bisa memilih yang terpenting. Dan mendahulukan yang kurang penting. Betul ya, ibu bapak dan saudara sekalian? Jelas kita harus memilih seorang cowok yang setia daripada yang ganteng. Tapi kalau bisa dapat yang ganteng dan setia, tajir dan juga sultan, itu puji Tuhan. Betul dak? Tapi kalau disuruh milih yang terpenting, yang setia dong. Dalam berumah tangga, Pak Sutri juga sering kali, Pak Sutri itu pasangan suami istri, tidak bisa membedakan mana yang kurang penting atau mana yang kurang penting atau penting dibanding dengan yang terpenting. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang ibu yang rajin dan bertanggung jawab. Sehingga engkau bangun pagi-pagi, memasak makanan buat keluarga, mencucikan pakaian anggota keluarga dan suami, kemudian membereskan dapur, kemudian menyapu lantai, mengepel, membersihkan rumah tangga, itu penting. Tetapi yang terpenting adalah menjalin relasi dengan suami dan anggota rumah tangga, anak-anak. Seorang papa berkata, "Ma, kita jalan yuk sama anak-anak." "Kapan?" "Ya 1 jam lagi lah. Anak-anak menanti kamu untuk kita pergi." "Aduh bapak, semua belum beres, ini masih kacau, ini masih kotor, gimana sih? Enak aja laki-laki, memang mau pergi.
Membereskan rumah, membersihkan rumah itu penting, tapi tidak terpenting. Menjalin relasi dengan istri dan dengan suami dan anak-anak itu jauh lebih penting, ibu-ibu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi suami yang rajin, kerja keras, mencari uang itu penting. Tapi kalau sampai pulang malam untuk mendapatkan penghasilan lebih, untuk mendapatkan jaminan buat keluarga sampai mengabaikan yang terpenting. Yang terpenting apa? Menjalin, membina relasi dengan istri dan juga anak-anak. Kalau itu diabaikan, kita salah fokus. Salfok. Ketika kita salah fokus, yang jadi korban apa? Diri kita sendiri. Punya tujuan sesuatu yang sebetulnya gak penting dicapai. Atau kurang penting dicapai. Yang terpenting kita abaikan. Akhirnya dampak itu berbicara juga atau berdampak pada orang-orang yang kita kasihi di sekeliling kita. Karena kita salah fokus dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang di hari ayah, saya ingin bertanya kepada para ayah, para bapak. Andai kata Anda akan mewariskan sesuatu kepada anak-anak Anda. Warisan terpenting apa yang Anda akan tinggalkan? Coba pikir, kalau belum pernah berpikir tentang hal ini. Warisan terpenting apa yang engkau ingin wariskan kepada anak yang kau kasihi? Di hari ayah ini saya ingin merembet kepada para ibu. Ya. Para ibu yang dikasihi Tuhan, disayang Tuhan, dicinta Tuhan. Kalau engkau ingin mewariskan sesuatu yang paling penting buat anakmu. Warisan terpenting apa yang kau ingin berikan kepada anak-anakmu yang kau cintai. Sekarang di hari ayah ini saya ingin bertanya kepada para anak. Hai anak-anak muda, kalau engkau ingin mendapat warisan dari ortumu, kamu ingin warisan terpenting apa yang menjadi bagianmu? Harta yang banyak, rumah yang besar, usaha yang membuat engkau akan terjamin masa depanmu. Apa yang kau inginkan? Saudara, tentu saja pertanyaan saya akan menghasilkan banyak ragam jawaban. Karena setiap kita punya paradigma hidup sendiri-sendiri, bukan? Bebas-bebas aja, enggak apa-apa, bagus. Enggak ada yang menyangkal, saudara, enggak ada. Tetapi yang menarik, orang ini juga punya pandangan sendiri tentang apa yang harus diwariskan. Yaitu tokoh yang baru kita baca yang bernama Daud. Statusnya raja. Saudara, di ambang menjelang ajal, dia mewariskan sesuatu kepada anaknya Salomo. Mari kita ngulik ceritanya, saudara. Kisah Raja Daud menjelang ajal. Saudara-saudara, pasal 1 ayat 1 kitab Raja-Raja mengisahkan keadaan Daud yang berkata begini. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya. Dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Perkataan tetap dingin itu menuju kematian. Saudara-saudara, Raja Daud telah tua. Dia menjadi raja ketika berumur 30 tahun. Dia sudah memerintah 40 tahun. Jadi umurnya 70 tahun. Sangat mengherankan, umur 70 sudah berbaring di pembaringan dan tidak mampu berdiri. Biasanya tokoh-tokoh Alkitab panjang umurnya, saudara, dan kuat-kuat. Kenapa umur 70 seperti kakek-kakek yang renta? Saudara, keadaan fisik Daud itu menyiratkan bahwa dia lebih tua dari umurnya. Kenapa ya? Saudara, kemungkinan besar sejak Daud muda, remaja, memikul tanggung jawab yang begitu berat. Hidup dalam penderitaan dan ancaman belasan tahun lamanya. Setelah dia menjadi raja, dia ditimpa dengan banyak persoalan politik di kerajaannya. Juga rongrongan dari masalah rumah tangga yang tidak habis-habis, yang membuat dia duka. Gak heran saudara ya, di usia 70 dia tidak mampu berdiri
Dia cuma berbaring sebagai pesakitan. Dia tidak mampu menjalankan pemerintahan sebagai seorang raja. Saudara, kemudian pasal 2 ayat 1 yang di bawahnya yang tadi kita baca. Diterangkan ketika saat kematian Daud mendekat. Wow. Saudara, sampai di sini ya saya terpekur. Saya termenung memikirkan ini. Ketika saat kematian Daud mendekat. Kalimat ini menerobos ke jantung saya, ke hati saya yang terdalam dan sangat menyakitkan. Apa yang saya pikirkan dan renungkan? Daud. Ketika kematian Daud. Siapa Daud? Seorang yang dari muda sudah begitu terkenal. Seorang pahlawan Israel yang dipuja-puja oleh rakyatnya. Karena waktu remaja dia bisa mengalahkan raksasa Goliat. Pada waktu orang-orang lain takut, dia maju ke depan. Seorang yang dikagumi karena ketampanannya, bakat seninya, hidup dekat dengan Tuhan, memperkenan hati Tuhan. Seorang yang membawa Israel, kerajaan Israel mencapai tingkat kemakmuran, dihormati oleh lawan dan kawan. Seseorang yang luar biasa yang diberikan hak oleh Tuhan juga, saudara, untuk membawa dan memimpin Israel dengan imannya menyembah Tuhan. Seorang yang menjadi idola remaja dan pemuda Yahudi saat itu. Tapi ketika ayat ini datang, ketika saat kematian Daud mendekat. Aduh, saudara-saudara, ketika saya membandingkan diri saya dengan Daud, apa prestasi saya? Tapi prestasi Daud yang menggunung itu tidak mencegah kematian itu datang kepada dia. Seolah-olah kematian akan datang sebagai pemenang. Tidak peduli prestasimu apa, prestasiku apa. Tidak peduli kita itu tinggi luar biasa nama baik kita. Satu kali kelak kematian itu akan datang kepadamu dan kepadaku. Dia selalu jadi pemenang. Wow. Saudara, setelah manusia itu lahir ke dalam dunia, jalan hidup orang itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Ideologi berbeda-beda, tujuan hidup berbeda-beda. Apa yang kita cita-citakan berbeda-beda. Itu sebabnya saudara, kita juga berbeda-beda dalam meraih kekayaan di dalam dunia ini. Dalam mencapai prestasi, dalam mencapai nama baik, kita berbeda-beda. Tapi ada satu hal yang tetap sama terjadi padamu dan kepadaku. Kematian. Seolah-olah kematian mau menutup, aku tidak peduli kamu bapak seperti apa. Prestasi seperti apa. Aku datang dan memanggilmu pulang. Kematian. Saudara, satu kali kita akan dikubur atau dikremasi. Satu kali kita akan lenyap dari peredaran di dunia ini. Dan satu kali orang gak peduli siapa kita dan cerita kita apa. Kita akan ditelan oleh kematian. Betul-betul menyentak ayat 1 dari pasal 2. Ketika saat kematian Daud mendekat. Apa yang dia lakukan? Ia berpesan kepada Salomo anaknya. Wow, ini sesuatu bagian yang penting. Daud menyadari kematian itu sudah merambat di dalam detik-detik hidupnya. Daud ingin berpesan kepada putranya yang baru saja diangkat sebagai raja, Salomo. 19 tahun umurnya. 70 tahun umur Daud, 19 tahun putranya. Daud menjadi raja umur 30, dia 19. Apa enggak cemas Daud? Ini Anda kurang pengalaman. Lalu apa yang mau dipesankan? Sebelum dia memesan pesan terakhir, Daud berkata demikian kepada Salomo. Aku ini akan menempuh jalan yang fana. Artinya meninggal dunia. Maka kuatkanlah hatimu. Ini yang dibongkar Daud dulu. Karena Daud tahu hubungan dia dengan Salomo begitu dekat.
Kalau nanti Salomo mendapati kematiannya, menghancurkan hati Salomo, menghancurkan semangatnya. Sedangkan dia baru diangkat jadi raja. Kuatkan hatimu Salomo. Jangan berlama-lama di dalam duka. Itu yang diinginkan. Karena engkau seorang raja, tanggung jawabmu besar sekali. Kuatkan hatimu. Lalu dilanjutkan lagi saudara. Berlakulah seperti laki-laki. Berlakulah seperti laki-laki. Jangan lembek. Jangan frustrasi, jangan kecewa, jangan minder, jangan khawatir. Berlakulah seperti laki-laki. Wow. Saudara pasti ini memberikan kekuatan dan dorongan yang luar biasa pada Salomo. Terhentak dia. Dia akan ditinggalkan oleh ayahnya sendiri sebagai raja dengan persoalan kerajaan yang begitu kompleksnya. Begitu kompleksnya. Saudara-saudara tahu tidak? Sebelum Salomo dilantik jadi raja, Adonia, kakak tirinya, sudah memproklamirkan dia sebagai raja. Memproklamirkan Adonia, dirinya sendiri sebagai raja. Ayahnya tidak mewariskan kepada Adonia. Adonia sudah mengangkat dirinya sebagai raja. Dan di backup oleh Yoab, panglima perang Daud yang sangat berpengalaman dalam berperang. Memihak Adonia. Dan ada seorang iman yang namanya Abiatar memihak kepada Adonia. Dan puluhan ribu rakyat, mungkin ratusan ribu juga, memihak kepada Adonia. Saudara, bagaimana mungkin anak ingusan ini yang baru berumur 19 tahun. Kalau sekarang baru tingkat 1 loh. Kalau diterima di perguruan tinggi, kemungkinan sih gak diterima. Saudara-saudara yang dikasih umur 19 tahun. Menghadapi pergolakan politik dalam kerajaan yang sangat mengerikan. Salah menangani, habis riwayatnya dipancung kepalanya. Tapi Daud berkata, berlakulah seperti laki-laki. Bangkit kekuatannya, bangkit dorongan itu. Motivasi dari ayahnya membuat dia kuat. Tapi saya bertanya, masa si Salomo gak bertanya, gimana caranya Pak? Aku belum berpengalaman. Aku mau kuat, aku mau jadi laki-laki. Tapi gimana caranya? Saudara, Daud tahu pesannya belum selesai. Setelah dia menguatkan anak laki-lakinya Salomo. Lalu Daud melanjutkan pesan terakhirnya. Inilah bagian yang terpenting saudara. Daud berkata, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Daud mewariskan bagian yang terpenting kepada anaknya Salomo. Ternyata bukan soal kekuasaan, bukan soal kekayaan, bukan. Sama sekali bukan hal itu. Bukan juga pengalaman strategi perang yang Daud pernah alami dan pakai. Kepada anaknya dikatakan. Walaupun itu nanti dikatakan juga setelah pesan terpenting, warisan terpenting ini diberikan. Tetapi strategi perang bukan masalah yang terpenting. Saudara, apa masalah yang terpenting? Dia mewariskan imannya. Yang dia pelihara sejak dia muda kepada Tuhan. Dia memperkenalkan dan meneguhkan lagi kepada Salomo. Setialah kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang telah dikenal Daud sejak masa kanak-kanak dia. Tuhan yang memanggil dan mengurapi dia sebagai raja ketika dia remaja. Tuhan yang ada berserta dia ketika melawan raksasa Goliat itu. Tuhan yang selalu ada ketika dia merasa frustrasi dalam pemburuan Saul. Dari gua ke gua, dari gurun ke gurun. Tuhan yang ada bersama dengan dia ketika dia menangis kesepian. Tuhan yang tahu ketika dia jatuh. Sekarang dia wariskan pengenalan dia akan Tuhan ini kepada anaknya Salomo. Saudara, Daud tidak berkata warisan terakhirnya adalah Salomo. Kalau aku meninggal dunia, jaga mamamu baik-baik. Jangan abaikan dia ya. Papa cinta sama dia. Juga saudara-saudaramu kamu harus kasihi hidup akur ya.
Daud tidak berkata, Salomo, kita ini orang kerajaan. Kamu anak raja dan sudah jadi raja. Kalau engkau pilih istri, pilih yang setara, minimum dari keluarga kerajaan juga. Ngerti kamu? Jangan mempermalukan nama Papa. Tidak. Apakah Daud juga berkata, Salomo, kekayaan yang Papa wariskan ini hasil kerja keras Papa dari Papa muda. Jangan boros-boroskan. Oke? Tidak. Saudara-saudara, karena itu bukan yang terpenting. Daud tidak salah fokus. Setialah pada Tuhan Allahmu. Sekarang Daud masuk pada intinya, iman yang diwariskan. Legasi inilah yang diberikan kepada Salomo. Dia sebagai seorang ayah tahu, ini yang terpenting. Daud tidak salah fokus. Lalu Daud memamerkan lagi. Kalau engkau mengikuti dan setia pada Allah, pada perintah-perintahnya dan ketetapannya, dalam arti hidup menurut firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Saudara, yang terjadi adalah ini. Yang pertama, saudara, dikatakan supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Kamu beruntung, kamu berhasil, kamu berhikmat. Salomo, kalau engkau melakukan iman yang kuwariskan ini, hidupmu beruntung, berhasil, sukses. Engkau akan berhikmat dalam segala menghadapi tantangan. Ini tidak berarti saudara pengertiannya akan jadi kaya raya. Tidak selalu. Tapi ada kemurahan Tuhan pada orang-orang yang selalu hidup taat pada perintahnya. Itu bagimu dan bagiku juga, bukan cuma bagi Salomo. Orang yang berjalan di jalan Tuhan dan takut akan Tuhan, masa sih Bapak menyertai? Dia seperti pohon yang ditanam di tepi pinggir air, saudara. Dia akan berbuah terus menerus. Beruntung. Ada kemurahan Tuhan. Tapi yang kedua, saudara, dikatakan apa saudara pada ayat yang keempat? Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, kata Daud. Apa yang pernah diucapkan? Yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Daud mengingat janji Tuhan. Kalau Daud dan keturunannya setia kepada Tuhan menuruti perintahnya, maka anak-anak Daud, cucu-cucu Daud tidak akan keluar dari tahta itu. Terus menerus dipimpin Tuhan menjadi raja kerajaan Israel. Daud berharap Salomo mengikuti perintahnya untuk memegang janji Tuhan. Ini warisan yang luar biasa. Kembali melihat Tuhan, kembali melihat janjinya, hidup di dalam janji Tuhan. Dan saudara tahu, Salomo ketika memegang pemerintahan itu, betul-betul dia mengandalkan Tuhan. Bahkan sejak mudanya dia tidak minta kekayaan dan panjang umur pada Tuhan. Tapi hikmat dari Tuhan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tuhan memberkati Salomo. Karena dia telah diwariskan warisan yang luar biasa dari ayahnya. Daud tidak gagal fokus. Tapi tahukah saudara, siapa Daud di balik keberhasilannya? Seorang ayah yang gagal. Kita tidak bisa membuat Daud jadi hero, Daud jadi teladan. Kita tidak bisa membuat Daud menjadi pahlawan kita dan kita ingin jadi Daud. Dia bapak yang penuh kegagalan. Saudara, memang dia mengenal Tuhan. Tapi di dalam jalan hidupnya ada beberapa hal yang licik yang Tuhan tahu dan orang lain tidak tahu. Dia pernah jatuh dalam dosa perselingkuhan. Dia pernah membiarkan anaknya Absalom untuk memperkosa adik tirinya Tamar. Dia sedih tapi dia tidak tegur. Dialah sumber kekacauan anak-anaknya. Dia seorang papa yang mementingkan karirnya tapi mengabaikan keluarganya. Ini orang gagal. Jangan contoh Daud.
Tapi yang luar biasa, ayah yang gagal ini, hamba yang gagal ini ketika menjelang akhir hidupnya dia berbalik. Dia tahu apa yang harus diwariskan kepada keturunannya, kepada anaknya Salomo. Iman di dalam Tuhan. Ikuti janjinya nak, ketika aku telah gagal. Saudara, ini warisan yang luar biasa. Janji Tuhan itu diterapkan untuk keturunan, untuk Daud dan keturunannya ketika mereka setia. Tapi saudara tahu, ketika saya menyelidiki firman ini, saya berkata sama istri saya, waduh, kamu tahu tidak, kerajaan Israel itu akhirnya terbelah menjadi dua. Di utara kerajaan Israel, di selatan Yehuda. Selama mereka memerintah sampai mereka dijajah oleh bangsa asing, 20 raja ada memerintah di Israel di sebelah utara dan 20 di Yehuda di sebelah selatan. Kamu tahu di Israel 20 raja tidak setia semuanya pada Tuhan. Mengkhianati Tuhan, membelakangi Tuhan, menyembah berhala. 20 yang di Yehuda, berapa yang setia? 8 raja. Kalau engkau dan saya jadi Tuhan, sedih sekali. Orang-orang yang dijanjikan kalau engkau setia maka aku akan memelihara engkau. Gak setia. Saudara, kalau engkau jadi bapak asuh, ibu asuh dari 40 anak. Engkau mengharapkan gak usahlah mereka berbaik luar biasa pada kita. Tapi ucap terima kasih, mau nuruti nasihat kita cukup. Tapi dari 40 ternyata 32. Bukan cuma tidak menghormati kita, melawan kita. Kita akan berkata nyesel gue ngangkat anak kayak gini. Itulah hati Tuhan. Bahkan Salomo yang waktu muda percaya pada Tuhan dan ikut jalan Tuhan. Setelah kesuksesan demi kesuksesan dia raih, dia pun melupakan Tuhan. Oh saudara-saudara yang dikasih Tuhan, siapa yang setia kalau begitu? Daud ayah yang gagal. Salomo juga bapak yang gagal. Tapi engkau tahu, iman yang diwariskan Daud, setialah kepada Allahmu. Dia tetap setia. Ketika engkau dan saya gagal menjadi bapak, gagal menjadi ibu, Allah yang kita percaya dan yang menebus kita tidak pernah gagal. Dia tetap setia. Dia tetap mendatangkan sang Mesias yang dijanjikannya itu. Dan Mesias itu tetap setia kepadamu dan kepadaku. Dia tidak pernah berubah sekarang, dulu, dan selama-lamanya. Wariskanlah iman percaya tentang Allah yang setia ini kepada anakmu dan kepada anak kita. Saudara, jangan mengandalkan harta dan merasa tenang kalau kita sudah mewariskan harta yang banyak, hidup anak kita tidak susah. Saya berkata pada saudara satu perkataan barangkali terlalu tajam. Seorang anak yang memegang harta begitu banyak tanpa Yesus, dia sedang berada di bidang miring yang sangat licin, yang setiap kali dia melangkah bisa jatuh terpuruk dan terperosok. Tapi seorang anak yang walaupun kita tidak wariskan kekayaan, hanya warisan iman di dalam Yesus, dia punya pengharapan jauh lebih besar daripada seorang anak yang diwariskan kekayaan tanpa Yesus. Bedakan yang terpenting dan yang kurang penting. Bagus kalau kita bisa mewariskan dua-duanya. Tapi kebanyakan hidup tidak semewah itu, bukan? Bisa mewariskan dua-duanya. Tapi kalau kita harus mewariskan satu, pilihlah mewariskan iman di dalam Yesus yang tetap setia ketika kita tidak setia. Dialah Allah yang membangkitkan buluh yang terkulai, sumbu yang berasap, yang menopangmu dan menopangku ketika kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Penuh kekotoran dan kesalahan. Wariskan ini kepada anak-anak kita. Saudara, saya pernah mendengar kesaksian seorang ibu. Dia berkata begini, ketika mama saya belum berumur 50 tahun, papa meninggal dunia. Dia meninggalkan mama dengan 9 orang anak.
dan dengan kemiskinan. Saudara bisa bayangkan kan, 9 anak, seorang janda ditinggalkan dengan kemiskinan. Tapi papa adalah seorang Kristen yang baik. Tiap malam dia selalu mengumpulkan kami dan bercerita tentang cerita-cerita Alkitab. Tiap kali kami diingatkan, nak, jangan langgar firman Tuhan. Nak, hormati Tuhan, kasihi Tuhan, hidupmu akan dipimpin Dia. Kami kehilangan. Tapi kami diwariskan iman untuk percaya pada Yesus. Dan itu juga yang diwariskan kepada mama. Gak mudah mama merawat kami 9 anak. Gak semua dari kami itu baik-baik. Ketika dia membesarkan kami sudah sulit, mendidik kami jauh lebih sulit. Terkadang dia memukul dadanya, berteriak dengan menangis. Mama gak kuat lagi. Dia masuk ke kamarnya, dia nangis di sana. Kami tahu apa doanya. Aku gak kuat Tuhan. Tolong aku ibu yang lemah Tuhan. Tolong untuk aku sanggup mendidik anak-anakku. Tapi iman yang diwariskan oleh papa kepada mama terus berbicara. Dan iman itu kami pegang. Mama menjual kue camilan. Dan setiap dari kami mendapat bagian untuk membawa ke sekolah. Menjual kepada teman-teman sekolah. Puluhan tahun yang lalu kami hidup seperti itu, kata ibu yang bersaksi. Sekarang kami telah berkeluarga dan dewasa. Tuhan memberkati. Kami rata-rata mempunyai ekonomi yang mapan. Dan 2 di antara anak mama, anak papa menjadi pendeta. Dan ibu itu yang bersaksi, seorang pendeta. Saudara, dari mana istrinya bisa kuat? Iman yang diwariskan oleh seorang papa. Dari mana anak-anak bisa bertahan? Iman yang diwariskan dari seorang papa. Jangan salah fokus. Hai para bapak. Jangan terus mengejar kekayaan yang kau impikan. Dengan paradigma ini untuk warisan anak-anakku. Tidak akan ada gunanya sebelum engkau mewariskan yang terpenting. Iman dalam Kristus Tuhan. Hai para bapak yang tidak bisa menghasilkan banyak, jangan kecewa. Yang terpenting kau bisa mewariskan iman di dalam Tuhan. Itu jauh lebih menguatkan anak-anakmu daripada usaha rumah yang berlimpah. Izinkan mereka mengenal Yesusmu. Wariskan yang terbaik. Maka kau akan melihat anak-anakmu akan mencintaimu pada waktu putih rambutmu. Karena engkau telah memamerkan dan mewariskan legasi iman yang luar biasa. Di mana Yesus, Allah yang mereka sembah adalah Allah yang setia. Selamat Hari Bapa. Tapi saya ingin berkata juga pada para ibu. Ini Hari Bapa. Tapi firman ini mengingatkan kepadamu. Wariskan yang terbaik pada anak-anakmu. Aku ingin bicara di Hari Bapa kepada pemuda-pemudi yang belum menikah. Jangan kecewa mempunyai ayah yang tidak berdaya secara ekonomi. Termasuk aku. Asal engkau mempunyai Yesus, hari depanmu tetap cerah. Engkau ada bersama satu pribadi yang tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan aku berkata, ketika engkau tidak mempunyai Bapa yang bisa diteladani, engkau masih mempunyai juru selamat yang bisa kau teladani. Tanamkan itu dalam hidupmu. Takutlah akan Tuhan, setialah kepadanya, hiduplah dalam firman-Nya. Kau akan beruntung, engkau akan tetap dijaga oleh Bapa yang mengasihimu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami sering lupa
Ketika kami berupaya meraih sedunia sebanyak-banyaknya, bahwa hari depan kami yang terdepan ada di dalam tangan-Mu. Bahwa kematian tidak bisa kami hindari. Persoalan yang terbesar apa yang kami wariskan untuk anak-anak kami. Seringkali kami salah fokus. Kami menganggap semua ini untuk anak-anak kami. Padahal bukan itu yang terpenting. Tuhan, kami Bapak yang gagal. Kami penuh kelemahan. Tuhan tahu siapa kami. Bahkan kami lebih gagal daripada Daud hamba-Mu. Tapi kalau Daud juga ditolong Tuhan, tolong kami. Kasihi kami dan ampuni kami. Rubah paradigma kami Tuhan. Agar kami menjadi Bapa yang bisa menjadi teladan buat anak-anak kami. Yang memperlihatkan apa yang kami imani. Yesus Kristus Allah yang setia. Dan biar itu yang kami wariskan. Terima kasih di hari Bapa ini Engkau mengingatkan kami. Kami Tuhan yang para ibu yang Kau kasihi, terima kasih juga. Engkau mengingatkan kami apa yang harus kami warisi pada anak-anak kami yang terpenting. Terima kasih juga Tuhan di hari Bapa kami sebagai anak kembali melihat Tuhan. Kalaupun kami tidak diwariskan harta yang luar biasa dari orang tua kami. Tapi Engkau adalah yang membuat kami jadi ahli waris kerajaan surga. Bersamamu kami tidak akan takut. Bersamamu kami tidak akan gentar. Sekalipun kami jatuh, kami tahu Engkau akan mengangkat kami dan menopang kami lagi. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang tak pernah berhenti. Kami bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.